Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita tentang apresiasi puisi kita lanjutkan dengan memahami komponen-komponen puisi. Sebelum hal itu kita lakukan, saya tidak bosan-bosannya sebagai hamba Allah mengajak kita semua agar kita selalu menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa selain karena rahmat Allah. Oleh karena itu, marilah kita pertama sekali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi hidayah, selalu kita diberi Rahman dan Rahimnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para mahasiswa yang saya hormati, kalau perbincangan kita pada pertemuan terdahulu membicarakan tentang unsur intrinsik dari sebuah puisi yang membangun keindahan adalah rima dan unsur bunyi lainnya seperti efoni dan kakafoni. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang diksi, yaitu proses pemilihan kata. Saudara-saudara sekalian, proses pemilihan kata atau diksi ini sebenarnya menjadi kebudayaan bagi sebagian masyarakat kita dan menjadi kebiasaan bagi sebuah keluarga. Kita bisa melihat bagaimana satu keluarga ketika ingin memberikan nama kepada anak atau cucunya, di sana terjadi seleksi atau pemilihan kata. Kata mana yang cocok, yang enak didengar, dan yang cocok diberikan kepada anak atau cucunya. Dan ini ada kaitannya adalah dengan keyakinan di sebagian masyarakat kita itu nama adalah doa. Begitu juga di kalangan tertentu yang berkaitan dengan bidang keusahaan. Ada juga yang memilih nama badan hukum yang menaungi usaha mereka, apakah itu PT atau CP atau nama toko dan nama usaha lainnya. Ini juga ada pertimbangan. Kalau dikatakan pertimbangannya itu adalah pertimbangan dengan penuh harapan agar nama yang diberikan itu mendatangkan hoki atau keberuntungan. Jadi persoalan proses diksi dalam masyarakat kita ini bukanlah hal yang baru. Yang jadi permasalahan adalah apa pertimbangannya kalau proses diksi ini dilakukan dalam menulis satu puisi atau sajak. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa pertimbangan terhadap proses diksi ini. Sebelum hal itu kita bicarakan, saya ingin meluruskan bahwa yang dikatakan dengan diksi itu adalah prosesnya. Untuk mengetahui proses itu, kita bisa melihat bahwa kata yang terdapat dalam puisi itu ada padanannya. Disinilah para kritikus bisa mengapresiasi atau menginterpretasikan jalan pikiran atau keputusan yang dilakukan oleh penyair.
pantas atau patut tidak kata itu dipilih dalam sebuah puisi, dalam sebuah lari. Karena bagaimanapun saudara sekalian, kata yang dipilih itu salah satu diantaranya adalah mempertimbangkan, mewakili rasa. Apakah kata itu mampu mewakili rasa yang ingin diungkapkan? Tidak akan pernah kata mampu mewakili rasa secara utuh. Bahkan ada kalanya si penyair bingung memilih satu kata untuk mewakili rasa. Dan ia terpaksa menggunakan gaya bahasa. Saudara-saudara sekalian, baik, kita bicara tentang pertimbangan orang memilih atau melakukan proses diksi, memilih kata. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan yang menyangkut membangun estetika pada sebuah puisi. Yang saya maksudkan dengan membangun estetika itu adalah, yang pertama, kata yang dipilih dapat membangun rima, karena rima adalah bagian dari atau unsur dari estetika. Jadi kehadiran kata itu bisa menyempurnakan rima. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua, ada kata yang mempunyai bentuk lain. Ini bukan maksud saya yang bersinonim, tapi bentuk lain yang lebih mempunyai nilai estetika. Misalnya kata matahari. Orang lebih cenderung memilih mentari karena dianggap mentari itu adalah kata untuk menggantikan kata matahari itu yang punya nilai estetika. Jadi seolah-olah kata mentari itu adalah kata yang bernilai susastra. Kemudian kata bulan dengan rembulan. Bahkan ada kata ulang yang dibuat rapatan. Laki-laki dengan lelaki. Banyak kata lain yang dipilih karena kata itu tidak menggeser makna, tetapi mempunyai nilai estetika. Pertimbangan ketiga adalah pertimbangan makna rasa. Ada kata yang bersinonim, yang artinya sama, tetapi sebenarnya pada tingkat rasa terjadi perbedaan. Misalnya kata yang bersinonim, pengganti orang pertama. Ada kata aku, ada kata saya, ada kata beta, ada kata hamba. Kedudukannya sama sebagai pengganti orang pertama. Namun, ketika didudukkan dalam sebuah teks lirik puisi, dia punya perbedaan makna dari tingkat rasa. Kita beri contoh. Khairil menggunakan kata aku pada saja aku. Tetapi pada puisinya yang lain, dia menggunakan kata beta. Kalau hal ini kita tukar balik, pada saja aku kita ganti dengan kata beta. Dan pada kata beta kita ganti saja kata aku. Dari segi makna itu sama. Namun dari tingkat rasa dan keindahan dia berbeda. Atau sebaliknya, dua-dua kata itu kita ganti dengan kata saya. Juga akan terjadi ketidakindahan dan ketidakdalaman makna pada tingkat rasa. Ini yang dikatakan proses diksi. Jadi, saya ingatkan kepada Anda,
bahwa diksi itu kita bisa lihat apabila kita punya wawasan terhadap kata. Kita punya vocabulary, pembendaharan kosakata. Nah, kita tahu pada kata ini hadir sebetulnya ada kata-kata yang sama. Di sini kita bisa melihat kematangan seorang sastrawan mendudukkan kata dalam sebuah puisi. Saudara-saudara sekalian, pertimbangan keempat memilih diksi itu adalah memilih diksi yang berkaitan dengan larik. Susunan larik. Kalaulah larik itu dibangun seperti puisi berpola, cenderung 4 hingga 5 kata, maka sastrawan akan mempertimbangkan supaya kedudukan kata yang dipilih itu juga dapat membangun larik yang bagus. Karena bagaimanapun larik itu punya keterikatan dengan larik yang lain dalam satu bait. Terakhir, diksi itu dilakukan oleh sastrawan adalah pertimbangan mewakili dari kedalaman rasa. Yang saya masukkan kedalaman rasa itu adalah bagaimana dia mengungkapkan sesuatu yang ada dalam perasaannya untuk memilih kata atau ungkapan yang tepat sebagai idiom mewakili rasanya. Ada kalanya kata yang terdapat dalam bahasa sesuatu tidak bisa mewakili rasa yang ingin disampaikannya. Oleh karena itu dia memunculkan idiom lain, bentuk kata lain yang barangkali tidak kita jumpai dalam bahasa baku. Oleh karena itu mereka ada kalanya melanggar kaidah bahasa. Karena juga kita tahu seorang penyair dia punya yang namanya hak lisensia puitika, yaitu bagaimana dia bisa menggunakan bahasa untuk sesuatu yang sifatnya puitik. Di lisensinya, kebebasan dia menggunakan bahasa. Nah, di sini terkadang kalau kita mengkajinya dari aspek linguistik, aspek kebahasaan, aspek yang dikatakan dengan metodologi stilistika, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Saya ingatkan, penyimpangan yang saya masukkan itu bukan berarti kesalahan dari segi ilmu kesusastraan. Penyimpangan itu karena ketika kita hadapkan teks sastra dengan ilmu linguistik, ilmu kebahasaan. Misalnya, ada penyimpangan yang dilakukan oleh Khairil Anwar menggunakan afiksasi, prefik, yang menurut pertimbangan orang ahli bahasa sewajarnya Khairil menggunakan kata depan. Ke laut dengan berlaut. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil. Jadi ada kata harusnya ke laut, tapi Khairil menggunakan kata berlaut. Salah satu. Yang lebih ekstrim lagi yang dilakukan oleh
Sutarji Kalzumbahri. Sepisau pa, sepisau pi. Itu orang akan mereka-reka apa dimaksudkan oleh Sutarji. Apakah kata itu dari sepi, pisau, apa? Hanya Sutarji yang tahu. Bahkan menurut pengamat sastra Hasan Yunus yang mengatakan dalam sebuah esainya mengatakan hanya ada 8 penyair di dunia yang membangun idiomnya sendiri untuk menggambarkan perasaannya itu. Berarti begitu sulit memang ketika penyair ingin memilih kata. Oleh karena itulah dari segi aspek kebahasaan mereka diberikan kebebasan, diberikan lisensi menggunakan bahasa untuk kepentingan membangun keindahan. Ada lagi yang pemilihan ungkapan. Karena dia bingung. Rasa yang dirasakan begitu dalam, dia tidak lagi dapat mengungkapkannya dengan satu kata. Tapi dengan ungkapan. Kata Amir Hamzah, dengan apakah kubandingkan pertemuan kita kekasihku? Dia sendiri bingung untuk mengungkapkan begitu nyamannya, begitu tenangnya, begitu romantisnya barangkali. Jika ia ketemu merasa bertemu dengan Tuhannya. Orang-orang yang sufi bahkan ada kalanya disalah tafsirkan oleh orang. Karena orang-orang tidak mengerti sastra. Ia akan mengartikan teks sastra itu sesuai dengan ilmu kebahasaan murni. Seperti yang terjadi di Mesir. Seorang sufi mengatakan, Ana al-haq. Hafiz mengatakan Ana al-haq. Malah yang dimaksudkan oleh Hafiz itu adalah ia begitu dekat dengan Tuhannya sehingga tidak bisa dipisahkan. Seperti kata sebuah lirik mengatakan dalam sebuah puisi, Tuhan, kita begitu dekat, seperti api dengan panas. Bayangkan seperti api dengan panas, bagaimana jaraknya dia dengan Tuhan. Seperti kain dengan kapas, Anda bayangkan. Tetapi ada juga kata-kata yang mewakili idiom seolah-olah kalau diterjemahkan dalam teks kebahasaan murni terjadi ketidakpantasan. Anda bisa bayangkan, Tuhanku di pintumu aku mengetuk. Seolah-olah Tuhan itu punya rumah, punya pintu. Seperti kalau orang berasumsi dangkal, seolah-olah Tuhan itu ada rumah seperti rumah manusia. Jika masuk harus ketuk. Tentulah tidak seperti itu yang dimaksudkan. Nah inilah sebetulnya proses diksi yang kita nikmati adalah yang sudah terjadi. Jadi kalau kita ingin mengamati sebuah puisi, bagaimana diksinya? Nah kita harus menggali ada tidak kesamaan atau kata lain yang menurut kita pantas atau patut. Yang kita sandingkan. Lalu kita bisa melihat di sana kematangan si penyair memilih kata dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Yaitu pertimbangan estetika, pertimbangan mewakili rasa, pertimbangan membangun lari, pertimbangan bagaimana membangun makna. Pertimbangan-pertimbangan itu
dapat kita lihat ketika kita dari sudut mata itu kita bisa melihat diksi itu tepat atau tidak. Terakhir saya bisa mengatakan berikan pada Anda. Ada kata yang terkadang bertentangan juga dalam keadaan realita kalau orang memahaminya. Kata Khairil, kami yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi tidak bisa teriak merdeka atau angkat senjata lagi. Kenapa Khairil tidak mengatakan kata mati? Karena yang dia lihat itu adalah manusia yang mati. Kenapa dia memilih kata Khairil? Ya Khairil memilih kata terbaring, bukan kata mati. Saya ulangi lagi. Kenapa Khairil memilih kata terbaring, bukan kata mati? Atau Toto Sudarto Bachtiar mengatakan, gadis kecil berkaleng kecil. Dalam puisinya, gadis peminta-minta. Kalau secara ilmu kebahasaan formal kita katakan gadis, ya orang sudah dewasa. Berarti kalau gadis kecil, kemungkinan yang dimaksud itu adalah seorang perempuan yang gadis yang badannya kecil, cebol. Padahal yang dimaksudkan oleh Toto Sudarto Bachtiar adalah anak-anak kecil. Kenapa dikatakan gadis? Karena mencari uang, meminta-minta itu adalah kerja orang dewasa. Oleh karena itu Toto Sudarto Bachtiar mengatakan, dia sudah melakukan perbuatan orang dewasa yang sepantasnya, sepatutnya tidak dilakukannya. Toto Sudarto Bachtiar memberikan ungkapan gadis kecil, lalu disusul dengan kata berkaleng kecil. Kenapa dia menggunakan kata kaleng kecil? Apakah semua gadis kecil itu meminta dengan menggunakan kaleng? Bisa jadi dia menggunakan ember kecil, bisa jadi dia menggunakan kantong plastik, atau tidak menggunakan apa-apa, menadah tangannya. Banyak lagi yang bisa kita lihat dalam lirik-lirik lagu, dalam lirik-lirik puisi, bagaimana kata itu dipilih melalui proses. Terkadang menurut kita seperti proses permainan, tetapi perlu diketahui itu adalah proses dari pertimbangan, seperti yang dilakukan oleh Sutarji, tragedi Si Huka dan Winka. Kita yang menikmati seolah-olah terlalu mudah membuat puisi, tetapi siapa yang menemukan? Sutarji tentu bukan proses kebetulan. Kata kasih dan kawin dibolak-balikkan menjadi Sihka dan Winka. Inilah proses kreatif. Jadi diksi bahagian dari proses kreativitas seseorang membuat puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.